Dapat 1 maunya 2, dapat 2 maunya 4, dapat 4 maunya 8, dan terus kita akan tertutup oleh keserakahan ini sehingga kita tidak menghargai apa yang sekarang kita miliki. Itu bahaya dari sebuah keserakahan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap akhir pekan ini selalu luar biasa bagi Anda. Banyak penonton-penonton di Bible Learning yang minta tolong Romo doakan anak-anak saya. Saudaraku, mari kita hening sejenak. Saya mau mendoakan anak-anak Anda yang sedang berjuang, yang sedang sakit, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menanti keturunan, yang sedang menjauh dari Tuhan, melawan orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya. Tuhan, jamahlah anak-anak kami dengan kuasa-Mu. Engkau titipkan kami, hadirkan mereka di tengah keluarga kami, bukan tanpa alasan, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu lah yang menjadi pemenang dari segalanya. Lembutkan hati mereka, tambahkan rezeki mereka, beri mereka kesehatan. Jamah mereka saat ini Tuhan, dengan kekuatan doa-doa dan penyerahan kami. Kekuatan dalam nama Yesus, tolonglah anak-anak kami ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu hal yang dari kecil tidak disadari oleh manusia, kalau dipupuk sampai jadi besar, bisa sangat membahayakan. Hal-hal kecil ini salah satunya adalah keserakahan. Dalam bacaan-bacaan yang akan saya ungkap dalam edisi kali ini, betul-betul akan membongkar apa sih yang menjadi dosa, kesalahan, pelanggaran orang-orang Israel sampai dihukum oleh Tuhan. Apa yang tidak disukai oleh Tuhan Allah Israel terhadap umat pilihannya ini? Detailnya apa? Konkretnya apa? Apa hubungannya sama kita orang-orang 2000 tahun kemudian, saudara-saudaraku? Maka dari itu, izinkan saya mengupas tuntas hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dalam diri manusia. Kita jangan sombong dulu. Wah Romo, itu kan penduduk orang 2500, 2800, bahkan 3000 tahun yang lalu. Kita kan sebuah peradaban yang sudah maju. Manusia yang sudah sadar. Manusia yang tahu akan hak asasi manusia. Manusia yang sudah melek teknologi Romo. Nanti dulu saudara-saudara. Jangan sombong dulu karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel 3000 tahun yang lalu, hari ini pun masih dengan sangat mudah ditemukan dalam hidup manusia, dan juga kalau tidak hati-hati dalam diri kita pun seolah-olah menjadi binatang buas yang begitu laparnya. Yuk kita bahas yuk, jangan-jangan tindakan-tindakan ini juga ada dalam diri kita. Sekarang sih Romo bisa saya kontrol Romo. Tapi nanti ketika ada datang kesempatan, datang waktunya, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang lain yang selama ini kita caci, kita kritik itu. Diambil dari nubuat Mika. Kalau Anda sadar saudara-saudara, inilah lagi-lagi harus saya katakan supaya adil ya. Begitu indahnya kalender liturgi gereja, menolong, membantu, menuntun umat beriman. Setelah Nabi Hosea, setelah Nabi Amos, setelah Nabi Yesaya, sekarang Nabi Mika. Bacaan yang diangkat hari ini dari Mika bab 2 ayat 1-5. Dari nubuat nabi-nabi ini dan nanti terus ke depan ya, kita bisa melihat bagaimana seolah-olah diri kita pun, orang Israel pun ditelanjangi, dibaca oleh firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Jadi, orang-orang yang dikritik oleh Nabi Mika ini adalah orang-orang yang sampai di tempat tidurnya pun, sampai larut malam pun,
Gak ada kesempatan buat diri sendiri, tetapi selalu memikirkan kejahatan. Jadi kejahatan mereka pikirkan, mereka lakukan, mereka rencanakan, mereka rancang 24 jam. Tidak ada istirahatnya. Bayangin saudara-saudara, untuk mengungkapkan betapa busuknya keadaan masyarakat orang-orang jahat pada waktu itu. Dikatakan pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Jadi malam-malam mereka orang-orang pada tidur, istirahat, mereka malam merancang-rancang kejahatan. Besok siapa lagi nih yang akan aku tipu? Besok apa lagi, tindakan apa lagi yang bisa mendatangkan keuntungan untukku? Besok rumah siapa lagi yang mau aku ambil? Besok siapa lagi yang mau aku bohongin? Lalu pagi-pagi, ya udah, dia udah expert karena kejahatan sudah betul-betul dirancangnya. Saudara, apakah hal itu zaman sekarang bukannya makin canggih? Iya ya Romo ya, jadi malu. Apakah kita bisa berbangga dengan mengatakan, Romo, peradaban kita kan orang zaman sekarang sudah jauh lebih maju. Melek teknologi. Makin melek teknologi, makin rancangan terhadap kejahatan itu semakin canggih, bukan? Semakin menipu. Orang ditelepon ngakunya dari anaknya, nangis-nangis masuk penjara, nangis-nangis ditangkap polisi. Terus orang tua yang polos langsung melakukan apapun untuk anak-anaknya. Tidak sedikit orang yang kena tipu. Belum lagi yang tipu-tipuan, misalnya bayar sekian, nanti dapat bonus sekian. Belum lagi investasi, belum lagi segala macam lah. Sering kali manusia, kejahatan yang dihadapinya adalah kejahatan yang sudah dirancang secara indah luar biasa, secara sempurna. Hati-hati di situ. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya dan manusia bersama milik warisannya. Itu saudara-saudara, satu kalimat yang sangat amat mengerikan. Saya ulangi buat Anda. Bila mengingini ladang, jadi begitu mereka bangun tidur gitu ya, masih pagi, fajar baru menyingsing, mereka mau ladang orang, mereka langsung merampasnya. Gak peduli yang punya suka apa enggak, yang gak peduli ada orang yang dirugikan apa enggak, gak peduli itu punya siapa. Pokoknya sesuai dengan rancangan kejahatannya, ya udah suka-suka aja. Inilah yang tidak disukai oleh Tuhan, yang hati-hati bisa juga ada dalam diri kita. Karena apa? Tadi dikatakan orang-orang yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang yang punya kuasa, punya posisi, punya jabatan, punya segala akses-akses, sehingga dengan sangat mudah merampas milik orang lain. Bukan cuma ladang, bila menginginkan rumah, ya kalau rumah kosong terserah deh. Itu pun kalau itu punya orang ya nggak boleh. Tapi ini enggak. Rumah dan segala isinya ditindas juga. Dan mereka menguasai manusianya dan juga barang-barangnya termasuk warisan-warisannya. Saudara-saudaraku terkasih, akhir-akhir ini rame bukan? Rebutan harta warisan, penipuan, segala macam dah itu. Bukankah makin kompleks zaman sekarang kejahatan itu saudara-saudara? Karena manusia dengan kecanggihannya, dengan kemajuannya, bukannya cuman bisa merancang hal-hal baik, tapi juga sebaliknya, merancang hal-hal yang tidak baik. Sehingga semakin kusutlah hidup manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, padahal ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Inilah yang membuat orang-orang umat pilihan ini harus dihukum nantinya karena mereka tidak juga mau bertobat. Dikatakan, sebab itu beginilah sabda Tuhan. Sungguh aku merancang malapetaka terhadap kaum ini. Jadi lihat saudara-saudara, manusia merancang kejahatan, apa yang mereka tabur itulah yang akan mereka tuai. Mereka merancangnya kejahatan, udah dinasehatin, udah diperingatin, udah diingatin, udah dibujuk-bujuk, udah ditarik-tarik sama Tuhan melalui para nabinya, tapi tidak pernah didengerin.
Maka endingnya nanti ya sudah, kalau maunya begitu umat ini harus diberi pelajaran. Maka Allah merancang sebuah malapetaka terhadap kaum ini. Jangan kita berpikir, Romo, kok Tuhan begitu? Kan Tuhan Maha Pengampun, kan Tuhan itu Maha Kudus, kan Tuhan itu Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok merancangkannya ke malapetaka? Nanti dulu saudara-saudara, ada aturan main yang tidak berlaku di sini. Siapa yang mengakibatkan? Manusia sendiri. Jadi ngerti sekarang ya Anda ya, supaya Anda tidak mudah dikit-dikit, Romo katanya Tuhan tuh Maha Pengasih, kok menghukum? Ini umat ini memang jengkelinnya luar biasa. Mau menangnya sendiri, udah makin pinter memanipulasi kehidupannya. Sampai-sampai Allah sendiri mau dimanipulasi. Di nubuat Nabi Hosea, Amos, Yesaya sudah saya sudah saya beberkan ya. Orang-orang yang merancang kejahatan ini bukan orang-orang yang lagi jauh dari Allah. Bukan orang-orang yang lagi menutup pintu-pintu rumah Allah, tapi orang yang berdoa terus-menerus, mempersembahkan kurban, berbicara soal jalan-jalan Allah, pakai aksesoris keagamaan. Gelepok, Romo. Ini mah sejarah cuma berulang doang. Jadi mereka memanipulasi tampilan luar mereka supaya dinilai orang sebagai orang yang baik, padahal dalam dirinya barang rongsokan. Dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Artinya, selama ini manusia melakukan kejahatan tadi, yang merancang dan juga melakukan kejahatan, mereka angkuh, sombong, terlalu percaya diri, overconfident. Sampai-sampai mereka tidak menyadari kesalahannya, tidak malu melakukan kejahatan itu. Karena merasa apa? Seperti orang yang punya kuasa. Makin punya kuasa, bisa melakukan kejahatan ini dan itu. Seolah-olah dilindungi oleh hukum. Seolah-olah aman kalau dia melakukan segala macam ketidakadilan. Hati-hati, hal itu terjadi sampai hari ini. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Jadi ini mereka akan diejek oleh bangsa-bangsa lain. Ketika mereka nanti dibuang, mereka harus melewati bangsa-bangsa lain, bukan daerah-daerah bangsa lain. Mereka akan diejek. Ejeknya apa? Katanya umat pilihan, kok Allahnya membuang. Katanya umat yang dikasihi Tuhan, tapi kok dikalahkan dan ditaklukkan oleh bangsa lain. Itu ejekan untuk bangsa Israel. Sebetulnya Allah sendiri yang malu, bukan? Karena Allah juga ikut namanya dicemarkan di sini. Gara-gara ulah siapa? Gara-gara ulah bangsa Israel ini. Mereka akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali. Dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak ada lagi bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini penting. Tanah warisan atau milik warisan itu tidak pernah boleh berpindah tangan kepada suku-suku lain. Karena apa? Warisan sebuah suku itu memang sudah diatur sejak zaman Yosua, bahkan sejak zaman Musa. Ratusan tahun sebelumnya, bagaimana setiap orang itu sudah mendapat bagiannya, setiap suku sudah mendapat bagiannya. Nah, bagian ini harus diwariskan turun-temurun sesuai dengan keturunannya. Tapi yang terjadi dalam zaman Nabi Mika ini, orang gak peduli lagi. Harta warisan milik dari suku tertentu diambil semena-mena, sesuka-sukanya menurut kekuasaannya. Padahal Tuhanlah yang membagi-bagikan secara cukup. Masing-masing orang cukup dengan porsinya, dengan kebutuhannya. Tapi ini ketika manusia mencoba mencari kebutuhan-kebutuhan, lalu manusia cenderung mempunyai sebuah keserakahan dalam diri. Mau milik orang juga. Sudah punya,
yang di rumah, tapi mau juga yang di luar. Sudah punya, sudah cukup sebetulnya, nggak kekurangan. Bisa hidup, tapi selalu merasa kurang. Karena apa? Manusia dikuasai oleh keinginan nafsu-nafsunya ini. Sehingga manusia cenderung menjadi pribadi yang serakah. Menjadi monster. Menjadi pribadi yang betul-betul nggak peduli sama keperluan orang lain, milik orang lain, peraturan hukum nggak peduli, bahkan Tuhan pun nggak peduli. Karena apa? Ditutup oleh namanya keserakahan. Maka hati-hati saudara, kalau keserakahan sudah mulai timbul dalam diri kita. Coba ya, Anda bayangin di depan Anda itu ada uang, peti. Isinya uang lah, peti isinya uang. Anda diminta untuk mengambil. Silakan, coba ambil sesuai kebutuhan. Anda bisa membayangkan mungkin selama ini kita hidup kekurangan. Kita masih banyak biaya, kita masih banyak keperluan, kita masih banyak tetek bengeknya lah. Anda bayangin diri Anda seperti seorang monster mengambil banyak-banyaknya. Hati-hati dengan keserakahan manusia yang tidak pernah merasa cukup sampai-sampai lupa ada orang di belakang Anda yang juga punya kesempatan yang sama. Habis buat Anda. Romo, daripada diambil oleh orang lain, Romo, mendingan saya dulu, Romo. Pernah terjadi sebuah kasus mesin tiket di sebuah stasiun itu rusak. Nggak perlu di-tap, nggak perlu bayar, keluar sendiri. Apa yang dilakukan oleh manusia? Dia ambil apa yang bukan miliknya. Sebanyak-banyaknya. Daripada diambil oleh orang lain, Romo. Daripada dianggurin, Romo. Daripada saya harus bayar, Romo. Saya juga kan butuh, Romo. Daripada saya begini, daripada saya begitu. Dengan kata daripada. Itulah sebetulnya keserakahan manusia. Pembenaran diri. Sebetulnya dia nggak butuh-butuh banget. Tapi dia hantui, dia ditutupi dengan keserakahannya sehingga dia menjadi monster yang menyeramkan. Saudara-saudara, jangan serakah, jangan pengenan orangnya gitu ya, pengenan ya. Romo mau itunya Romo mau itunya Romo. Jangan. Mungkin ini didikan dari masa kecil ya. Seringkali Romo kan saya udah kepengen banget Romo, saya nggak pernah punya Romo. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan dikit-dikit tuh dengan mudahnya. Pengen ini, pengen itu. Apalagi kalau itu milik orang lain yang memang bukan menjadi hak kita. Nanti kita menjadi pribadi yang serakah. Dapat 1 maunya 2. Dapat 2 maunya 4. Dapat 4 maunya 8. Dan terus kita akan tertutup oleh keserakahan ini. Sehingga kita tidak menghargai apa yang sekarang kita miliki. Itu bahaya dari sebuah keserakahan. Maka betul-betul dikatakan ya di Mazmur bab 10 ini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dikala aku kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Hati-hati. Keserakahan akan menjebak sebetulnya. Nafsu, keinginan yang tidak teratur akan menjebak diri kita. Apa yang kita bayangkan itu bisa membahagiakan kita. Apa yang tadinya kita bayangkan itu bisa memuaskan hidup kita. Romo, kalau saya punya itu saya bahagia, Romo. Romo, kalau saya punya itu saya akan senang, Romo. Romo, kalau saya punya itu saya puas banget, Romo. Ternyata manusia ini tidak pernah dipuaskan. Itulah rancangan kejahatan. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari ketika bangun pagi, Tuhan, tolong Tuhan, aku mohon kepadamu. Jangan biarkan hatiku dihantui oleh keserakahan. Pikiranku ditutup oleh segala macam nafsu-nafsu yang tidak teratur. Tuhan, biarlah aku boleh memperoleh rahmat untuk mengatur keinginan, kebutuhan, apa yang sungguh-sungguh aku butuhkan saat ini. Berkat mengalir untuk kehidupanku. Aku percaya Tuhan adalah Allah yang adil, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati Anda.